Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi dan identitas personal. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Nah, di sini menurut B.F. Skinner, komunikasi didefinisikan sebagai perilaku verbal atau simbolik di mana pengirimnya berusaha mendapatkan efek yang dikehendaki dari penerima. Yang kedua, menurut Gerald R. Milter menyatakan komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, selanjutnya di sini pengertian tentang identitas personal. Nah, di sini identitas personal adalah cara memandang diri sendiri dan ini sangat erat hubungannya dengan self-image atau biasa dikatakan dengan citra diri. Nah, selanjutnya identitas diri ini sangat erat bagi kita karena bisa mempengaruhi cara pandang diri kita sendiri dan bagaimana cara kita akan bersikap dalam setiap situasi. Nah, selanjutnya di sini pengertian tentang konsep diri. Nah, di sini pertama menurut Agustiani menyatakan konsep diri ialah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalamannya yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya menurut Harlock, konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini merupakan bayangan cermin ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan orang lain. Apa yang kiranya reaksi orang terhadapnya. Nah, di sini konsep diri ideal adalah gambaran mengenai penampilan dan kepribadian yang ada di dalamnya. Nah, dapat kita simpulkan dari konsep diri ini adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang hubungannya dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Nah, di sini selanjutnya komunikasi yang mempengaruhi konsep diri. Nah, konsep diri di sini muncul dalam komunikasi dan ia merupakan proses multidimensi dan internalisasi dan biasa dikatakan tindakan. Seperti yang diketahui bahwa bayi tidak lahir dengan pemahaman utuh dengan cara mengenal siapa diri mereka. Nah, hal yang sebenarnya terjadi, kita mengembangkan pemahaman mengenai diri sebagai bagian dari proses berkomunikasi dengan orang lain. Nah, saat berinteraksi dengan orang lain, kita mengambil atau menginternalisasikan perspektif mereka. Seperti kita berbagi perspektif orang lain sama banyaknya dengan persepsi yang mereka dapatkan mengenai diri kita. Nah, di sini menurut Matt mengenai komunikasi yang mempengaruhi konsep diri. Nah, di sini menurutnya kita mengembangkan konsep diri dengan cara menginternalisasikan dua tipe perspektif yang disampaikan pada kita, yaitu yang pertama perspektif dari orang terdekat dan yang kedua perspektif dari orang lain pada umumnya. Nah, yang pertama di sini orang terdekat yaitu orang yang memberikan makna tersendiri dan memiliki makna khusus dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua di sini perspektif masyarakat umum. Nah, di sini adalah refleksi dari pandangan orang lain secara umum dalam kelompok sosial. Nah, selanjutnya di sini mengembangkan konsep diri. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, mengembangkan komitmen tegas untuk perkembangan kepribadian. Yang kedua, pengetahuan sebagai pendukung bagi pertumbuhan kepribadian. Yang ketiga, menentukan tujuan yang realistis dan wajar. Yang keempat, di sini mencari situasi yang mendukung tercapainya tujuan.
Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.